Para pecinta sepak bola tanah air, siap-siap buat merinding. Ada angin segar berhembus dari markas PSSI. Pak Erick Thohir baru aja kasih kode keras tentang 2 amunisi baru yang siap perkuat timnas Indonesia. Dan dengar-dengar mereka ini posisi striker loh. Cocok banget buat ngisi kekosongan di lini depan setelah Ole Romeni cedera. Penasaran siapa mereka dan gimana sih prosesnya? Tonton terus video ini sampai habis karena semua detailnya akan kita kupas tuntas di sini. Dan kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang seriusin dan sepertinya tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung. Saya sudah sedang proses nanti dari pemerintah ke DPR kita tunggu. Ya depan lah. Striker orang judulnya striker back tengah kanan kiri udah banyak, masa nambah lagi. Kabar gembira datang untuk pecinta sepak bola tanah air. 2 pemain keturunan resmi menyatakan kesediaannya membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa kedua pemain tersebut telah berkomitmen untuk memperkuat skuad Garuda dan kini tengah menjalani proses naturalisasi. Ada 2 tambahan yang sedang kami seriusin dan tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung, ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta International Stadium Jumat 18 Juli 2025. Meski belum mengungkap siapa nama kedua pemain tersebut, Erick menegaskan bahwa proses administrasi untuk perpindahan kewarganegaraan sudah mulai berjalan dan akan segera dilanjutkan ke tahap pengajuan ke DPR RI. Sekarang saya sedang proses, nanti dari pemerintah ke DPR, jelasnya. Pengganti Ole Romeni. Langkah ini menjadi sangat penting setelah striker naturalisasi Ole Romeni mengalami cedera saat memperkuat klubnya di ajang Piala Presiden 2025. Cedera itu membuatnya diragukan tampil dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terutama pada ronde keempat yang akan digelar Oktober mendatang. Untuk mengantisipasi kekosongan di lini depan, PSSI memprioritaskan penambahan pemain di sektor penyerangan. Erick mengungkap bahwa stok pemain di posisi bek sudah cukup memadai, sehingga kebutuhan utama saat ini adalah striker. Kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Seperti apa, saya belum bisa ngomong. Tapi ada 2 tambahan yang kami sedang seriuskan, dan sepertinya tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung. Ya, pemain depan, bek tengah kanan kiri sudah banyak, ya jadi pemain depan lah, sambungnya. Potensi nama-nama baru, siapa mereka? Hingga saat ini, identitas kedua pemain baru tersebut masih dirahasiakan. Namun beberapa nama sempat beredar di kalangan penggemar dan media. Di antaranya Miliano Jonathans, penyerang muda berbakat yang bermain di Belanda, dan Den Zandbergen, striker yang juga memiliki darah Indonesia. Meski belum ada konfirmasi resmi, 2 nama tersebut pernah dikaitkan dengan timnas Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya dan dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi tumpuan lini depan Garuda. Selain itu, proses naturalisasi Mauro Zilstra juga tengah berlangsung. Striker 20 tahun keturunan Indonesia Belanda itu disebut akan segera diajukan ke DPR. Erick pun mengimbau agar publik tidak memberikan tekanan berlebih kepada pemain muda tersebut. Sedang proses naturalisasi dari pemerintah ke DPR, kita tunggu saja. Mauro Zilstra sekarang sudah ada, tentu ada prosesnya. Nah, dia umurnya 20 tahun, tapi di sepak bola modern, Lamine Yamal saja masih muda bisa bagus. Tapi jangan kecepatan, biarkan dia main dulu di U23, siapa tahu bagus. Strategi jangka panjang PSSI. Langkah merekrut pemain keturunan bukan sekadar solusi jangka pendek. Erick Thohir dan jajaran PSSI meyakini bahwa strategi ini menjadi bagian penting dari roadmap pembenahan prestasi sepak bola nasional. Buktinya, timnas senior berhasil lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah capaian yang belum pernah diraih sebelumnya di era modern. Tidak hanya di tim putra, pendekatan ini juga diterapkan di timnas putri.
Sebelumnya, 4 pemain keturunan turut membela Garuda Pertiwi dalam kualifikasi Piala Asia Wanita sebagai bentuk nyata komitmen PSSI membangun kekuatan dari berbagai lini dan level usia. Jika proses naturalisasi 2 pemain keturunan baru ini berjalan mulus, maka pelatih Patrick Kluivert akan memiliki lebih banyak opsi di lini depan untuk menghadapi lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak pada Oktober 2026 nanti. Dari sisi teknis, tambahan 2 striker akan memberikan kedalaman skuad dan fleksibilitas taktik, terutama jika Ole Romoni belum pulih sepenuhnya dari cedera. Nah, itu dia informasi terpanas seputar 2 pemain keturunan yang bakal segera memperkuat timnas Indonesia. Dengan potensi serangan yang makin tajam, akankah timnas kita bisa melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026? Menurut kalian, apakah strategi jangka panjang PSSI dengan merekrut pemain keturunan ini adalah langkah yang tepat? Yuk diskusiin di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa berikan jempol kalian dan bagikan ke teman-teman pecinta bola lainnya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update dari channel kita. Sampai ketemu di video berikutnya, maju terus sepak bola Indonesia.